Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'ana wat ta'wil. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Di malam yang mulia ini Allah izinkan kita untuk bermajlis kembali untuk membaca ayat-ayatnya serta penjelasan dan tafsirnya. Kita berharap kepada Allah semoga Allah berkenan melimpahkan ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan tafsir dari surat At-Takwir. Kita terhenti pada ayat yang ke-17, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas." Wal laili idza as'as. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau memberikan penjelasan dalam tafsirnya, wal laili idza as'as ay aqbala wa qila adbara. Maknanya adalah dan jika malam telah datang. Dan ada yang mengatakan jika malam telah pergi. Datang dan pergi. Wan nahar idza tanaffas. Kemudian jika siang hari dia tanaffas, badat ala imu as-subhi, telah muncul, telah nampak tanda-tanda waktu pagi. Wan syaqqan nuru syai'an fa syai'an hatta yastakmila wa tatlu'a syamsu. Kemudian cahaya matahari dia sedikit demi sedikit terpancar sampai sempurna dan terbitlah matahari tersebut. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dia berkehendak untuk bersumpah dengan nama makhluknya. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak boleh. Kita tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Kita tidak boleh bersumpah dengan nama siapa saja selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersumpah dengan nama orang tuanya, nama bapaknya, nama nenek moyangnya, itu tidak diperbolehkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat-ayat yang di dalamnya Allah sebutkan tentang makhluk-makhluknya. Wa hadhihi ayatun 'idham aqsamallahu 'alaiha liquwwati sanadil qur'ani wa jalalatihi wa hifdhihi min kulli syaitanin rajim. Ini adalah ayat-ayat yang agung. Sebentar, ayat ke-19, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu
laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ini adalah ucapan seorang rasul yang mulia. Sesungguhnya ini adalah ucapan yang dibawa oleh seorang rasul yang mulia. Ya, penjelasannya hadhihi ayatun 'idham. Ini adalah ayat-ayat yang agung. Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap ayat-ayat tersebut liquwwati sanadil Qur'an. Karena kuatnya penyandaran Al-Qur'an wa jalalatihi, serta ketinggian Al-Qur'an, wa hifdhihi, penjagaan Al-Qur'an min kulli syaitanin rajim, dari setiap syaitan yang terkutuk. Seperti yang sering kita jelaskan, ya, syaitan ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, mereka saling bertumpuk-tumpuk untuk mencuri dengar. Dan itu mereka lakukan setiap saat. Adapun untuk mencuri dengar tentang Al-Qur'an mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu. Faqala innahu laqaulu rasulin karim. Sehingga Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini adalah ucapan yang dibawa oleh seorang Rasul yang mulia. Siapa Rasul yang mulia tersebut? Wa huwa Jibril alaihi salam, yaitu Jibril. Rasul yang mulia yang ada pada ayat 19 ini adalah Jibril. Yang dimaksudkan adalah Jibril alaihi salam. Loh, kok bisa Jibril disebut sebagai Rasul? Bukannya Rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan Al-Qur'an. Ternyata ada Rasul dari kalangan manusia dan ada Rasul dari kalangan malaikat. Rasul dari kalangan manusia banyak. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasul dari kalangan malaikat yang disebutkan dalam ayat ini adalah Jibril alaihissalam. Nazala bihi minallahi ta'ala. Jibril turun dengan membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan benar-benar Al-Quran itu turun dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nazala bihir ruhul amin. Al-Quran turun dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, ruh yang amanah, yaitu Jibril alaihissalam. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran diturunkan ke dalam hatimu wahai Nabi, supaya engkau menjadi salah seorang dari orang-orang yang memberikan peringatan. Jadi Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Wa wasafahu Allahu bil karimi likarami akhlaqihi wa kathrati khisalihil hamidah. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Jibril dengan Al-Karim. Kenapa Pak artinya Al-Karim? Mulia, baik. Allah menyematkan sifat ini kepada Jibril. Kenapa? Likarami akhlaqihi, karena kemuliaan akhlaknya Jibril dan banyaknya sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Jibril. Fa innahu afdhalul malaikati wa a'dhamuhum rutbatan 'inda rabbih. Jibril adalah malaikat yang paling agung dan Jibril adalah malaikat yang paling afdol. Afdol niku napa? Paling utama, paling mulia, paling istimewa, dan malaikat yang paling agung. Rutbatan, kedudukannya 'inda rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling mulia. Jadi ini semua
Ya, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Islam. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an melalui malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Ditujukan kepada nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'an turun di malam yang paling mulia. Kapan? Malam Lailatul Qadar napa malam 17 Ramadan? Peringatan nuzulul Quran di tanggalan mesti tanggal 17 Ramadan. Diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Loh, kenapa kita memperingati tanggal 17 Ramadan? Pertanyaannya lagi, kenapa kita harus memperingati nuzulul Quran, tapi kita nggak pernah membaca Quran, nggak pernah mempelajari Al-Quran? Sama dengan beberapa waktu lalu di bulan sebelum Sya'ban itu apa? Rajab. Bulan Rajab. Ada peristiwa apa? Isra Mi'raj. Apa sih pentingnya Isra Mi'raj itu? Pentingnya adalah Allah syariatkan sholat. Lah kita memperingati Isra Mi'raj setahun sekali, tapi giliran inti dari Isra Mi'rajnya kita malah tidak melakukannya. Bukan kita, maksudnya sebagian kaum muslimin. Ini salah. Sama halnya dengan nuzulul Quran. Ya, kalau lagi peringatan nuzulul Quran, biasanya di sekolah-sekolah digalakkan pesantren kilat dan semisalnya. Namun hanya momen itu saja, setelahnya sudah. Ya, setelahnya sudah. Bahkan ya tidak jarang Al-Quran justru jadi bahan olo-oloan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini Al-Quran diturunkan melalui malaikat yang paling mulia kepada nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia di malam yang paling mulia. Kenapa malih? Dengan di tempat yang paling mulia. Di mana? Di Mekah. Awal turunnya Al-Quran di Mekah. Kemudian selanjutnya di Madinah. Kemudian dengan bahasa yang paling mulia, bahasa Arab. Dengan bahasa yang paling mulia, bahasa Arab. Ya, kenapa bahasa Arab paling mulia? Karena Allah pilih Al-Quran dengan bahasa Arab. Kiranya ada bahasa selain Arab yang lebih mulia, tentu Allah akan pilih bahasa tersebut. Namun ternyata Allah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan bangsa Arab dan berbicara dengan bahasa Arab. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an Allah menantang orang-orang yang menganggap bahwa nabi belajar dari orang-orang Yahudi. Belajar dari pendeta-pendeta. Ya. Kalau pendeta Yahudi ini kok Arab napa mboten? Mboten Arab, ajam, sama dengan kita. Ya, Al-Qur'an bukan kalamnya orang-orang ajam, tapi kalamnya orang Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Ya, dengan bahasa Arab yang jelas. Di dalam surat ini tadi, surat wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabi mubin. Ya, ayat setelahnya atau sebelum ayat ini. Ya, dijelaskan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab yang jelas. Yang orang-orang Arab berbicara dengan bahasa tersebut. Namun demikian banyak orang Arab yang tidak mau beriman kepada Nabi. Bertemu dengan Nabi langsung, melihat bagaimana Al-Qur'an turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, namun mereka enggan untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru memusuhi. Ya, termasuk zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini ya subhanallah banyak sekali orang Arab yang tidak faham Al-Qur'an. Kenapa? Ya karena memang mereka tidak mau mempelajarinya dengan bahasa mereka. Ya, dengan bahasa mereka, bahasa Arab, namun mereka malah berpaling dan tidak mau mempelajarinya. Ya, sangat disayangkan. Ya, tentu kita yang orang non-Arab
kemudian kita mempelajari bahasa Arab dengan tujuan untuk memahami Al-Quran, tentu kita berharap kepada Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat. Ya, kita sudah kesusahan belajar bahasanya, kemudian kesusahan mempelajari Al-Qur'annya. Kita berharap kepada Allah ya akan mendapatkan pahala yang berlipat. Kemudian ayat yang berikutnya, dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Di antara sifat Jibril alaihissalam yang disebutkan oleh Allah, dzi quwwatin alama amarallahu bihi. Jibril adalah seorang malaikat yang memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan. Orang yang kuat sebagaimana yang Nabi sampaikan, ya, al-mu'minul qawi habbu ilallahi minal mu'mini ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih Allah sukai daripada yang lemah. Demikian pula apa yang dikatakan oleh seorang wanita yang ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam, ya abatis ta'jirhu inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Wahai ayahanda, pekerjakanlah ini orang, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena sebaik-baik pekerja itu adalah yang kuat dan amanah. Jenengan nek pados pegawai yang kuat dan amanah. Kuat saja tapi enggak amanah, pripun kinten-kinten? Babak belur. Nggih. Babak belur, kita punya pegawai, karyawan kuat tapi enggak punya amanah. Repot. Sebaliknya, dia amanah tapi enggak punya kekuatan. Orangnya amanah tapi yang lokro, lemes dan seterusnya. Kelenah-kelenuh. Ya, rugi juga. Tapi kalau terkumpul dua hal ini, kuat dan amanah, maka ini adalah sebaik-baik ya orang yang dipekerjakan, orang yang kita ambil sebagai karyawan. Ya abatis ta'jirhu inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Qawiyyun amin. Ini Jibril alaihissalam, dia disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dzi quwwatin. Dia memiliki kekuatan yang kokoh, alama amarahu Allahu bihi, terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala berat. Memikul atau mengusung wahyu dari Allah itu berat. Sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat bahwa ketika Allah berfirman, maka semua malaikat akan pingsan. Semua malaikat akan pingsan. Dan yang pertama kali bangkit adalah Jibril alaihissalam. Yang pertama bangkit adalah Jibril. Maka Jibril adalah salah seorang malaikat yang memiliki kekuatan. Wa min quwwatihi annahu qalaba diyara qaumi lutin bihim fa'ahlakahum. Dan diantara bentuk kekuatan Jibril alaihissalam, dialah yang membalik buminya kaum Nabi Lut bersama dengan penduduknya, fa'ahlakahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Yang membalik kampungnya Nabi Lut yang terdapat orang-orang yang berperilaku menyimpang adalah Jibril alaihissalam dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalam sebelum ke tempatnya Nabi Lut, dia mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Dalam beberapa ayat disebutkan demikian. Kemudian Nabi Ibrahim ya diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak sapi, pedet. Kemudian disuguhkan kepada tamunya. Ternyata tamunya tidak menyentuh sama sekali. Barulah Nabi Ibrahim alaihissalam merasa takut, ternyata dia adalah seorang malaikat, yaitu Jibril alaihissalam, yang membawa berita
bahwa Nabi Ibrahim akan dikaruniai seorang anak. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, engkau mau kemana lagi setelah ini? Ya, kurang lebih dengan bahasa kita. Jibril menjawab, ya, saya diutus ke kaumnya Nabi Lut. Dalam beberapa ayat disebutkan Nabi Ibrahim mengatakan inna fiha Luta. Sesungguhnya di kampung itu ada Nabi Lut. Kalau engkau balikkan perkampungannya, ada Nabi Lut. Jibril memberikan jawaban, nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih tahu siapa saja yang ada di dalamnya. Ini diantara bentuk kekuatan Jibril alaihissalam. Dia sendiri yang membalik perkampungan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Dan di sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemaksiatan yang terjadi pada satu tempat, terkadang orang yang bukan pelaku kemaksiatan akan merasakan dampaknya. Apalagi mereka yang ridho dengan kemaksiatan tersebut. Maka sebagai seorang mukmin yang memiliki ghirah, memiliki kecemburuan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ya memiliki andil dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kemungkaran, yuk kita berusaha untuk mengingkarinya semampu ya sebisa yang kita bisa. Ketika ada kemungkaran kita berusaha untuk mengingkarinya. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy ay Jibril muqarrabun 'indallah. Jibril dia memiliki kekuatan di sisi pemilik ars, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jibril muqarrab, Jibril itu didekatkan. Posisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lahu manzilatun rafi'ah. Dia memiliki kedudukan yang tinggi. Wa khasisah, kedudukan yang khusus. Minallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhtassahu biha, yang Allah khususkan untuknya. Kedudukan dan keistimewaan tersebut Allah khususkan untuk Jibril alaihissalam. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, ay lahu makanah wa manzilah. Jibril alaihissalam memiliki makanah, kedudukan, wa manzilah fauqa manazilil malaikati kullihim, di atas kedudukan seluruh malaikat. Ya intinya Jibril alaihissalam memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan malaikat yang lainnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan para nabi yang lainnya. Muta'in samma amin. Muta'in samma amin. Ay Jibril muta'un fil mala'il a'la. Jibril alaihissalam ditaati oleh penduduk langit. Li'annahu minal malaikatil muqarrabin, karena Jibril termasuk malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nafidun fihim amruhu. Seluruh perintah Jibril ya dilaksanakan oleh malaikat-malaikat yang selain Jibril. Ya, semua malaikat tunduk kepada Jibril alaihissalam. Muta'un ra'yahu, pendapatnya senantiasa diikuti. Amin ay dzu amanatin wa qiyamin bima umira bihi. Jibril alaihissalam adalah malaikat yang amin, yaitu memiliki amanah dan menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi terkumpul dua hal yang tadi kita sebutkan, kekuatan dan amanah. Kekuatan dan amanah. Ya, kalau kita ingin jadi orang yang baik, kinerja kita, ya dua hal ini harus kita memiliki. Kekuatan tidak hanya fisik, ya, tapi juga yang lainnya. Kemudian amanah. Ya, dua hal ini ya sangat penting, sangat mendasar jika kita ingin menjadi orang yang baik, ya ingin bekerja dengan baik, harus punya kekuatan dan amanah. La yazidu wa la yanqusu wa la yata'adda ma huddalahu. Jibril alaihissalam tidak pernah menambah, tidak pernah mengurangi, dan tidak pernah melampaui batas yang telah ditetapkan untuk dia.
Tidak pernah nambah, tidak pernah ngurangi. Sesuai dengan apa yang digariskan untuknya, yang diperintahkan untuknya. Wa hadza kulluhu yadullu ala syarafil Qur'ani 'indallahi ta'ala. Dan ini semua menunjukkan kemuliaan Al-Qur'an di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ba'atsa bihi hadzal malaka al-karima al-mausufa bitilka sifatil kamilah. Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan Al-Qur'an, Allah mengutus malaikat yang mulia ini yang menyandang sifat-sifat yang mulia, kamilah, sempurna. Wal 'adatu annal muluka la tursilul karima 'alaiha illa fi ahammil muhimmati wa asyrafir rasail. Dan yang merupakan kebiasaan, raja itu tidak akan mengirim sesuatu yang penting melalui orang-orang biasa. Raja pasti dia akan mengirim sesuatu yang penting melalui orang-orang yang istimewa. Ya, ini kalau dianalogikan dengan perkara duniawi, ya raja nggak mungkin, presiden lah katakan, dia ingin memberikan perintah apa kepada misalkan rakyat atau warga sekitar, ya dia cukup dengan WA saja, nggak mungkin. Dia mesti mengirim utusan yang mulia. Kalau sesuatu yang penting pasti dikirim melalui utusan yang mulia. Walamma dzakara fadlar rasulil malaki alladhi jaa bil Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan utusan dari malaikat yang dia membawa Al-Qur'an, yaitu Jibril alaihissalam. Dzakara fadlar rasulil bashari alladhi nazala alaihi al-Qur'anu atau alladhi nuzila alaihi al-Qur'an. Maka selanjutnya Allah menyebutkan keutamaan Rasul dari kalangan manusia yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Wada'a ilaihin nas, dan dia mengajak manusia kepada Al-Qur'an. Faqala wa ma sahibukum bimajnun wa ma sahibukum wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kawanmu itu. Siapa kawanmu dalam ayat ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang majnun, bukan seorang yang gila. Kama yaquluhu a'da'uhu al-mukadzibun bi risalatihi. Sebagaimana yang dikatakan oleh musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendustakan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutaqawwiluna alaihi minal aqawil atau minal aqwalil lati yuriduna ay yutfi'u biha ma jaa'a bihi, yang mereka berdusta. Mereka mengucapkan ucapan-ucapan dusta dengan tujuan mereka ingin memadamkan cahaya kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa akmalun nasi aqlan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang majnun, bukan seorang yang gila. Tapi yang benar beliau adalah seorang manusia yang paling sempurna akalnya. Nabi adalah manusia yang paling sempurna akalnya. Wa ajzaluhum ra'yan, pendapatnya paling jazil, paling dalam. Wa asdaquhum lahjatan, kemudian lahjah beliau, pembicaraan yang muncul dari beliau adalah pembicaraan yang paling jujur. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini yang pertama tentang Jibril alaihissalam, sifat-sifat atau diantara sifat-sifat yang dia miliki. Kemudian tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Jibril alaihissalam, dan orang-orang Arab mereka tahu, mereka kenal malaikat, dan mereka tahu nama Jibril, mereka tahu. Kemudian setelah disampaikan ini loh Jibril itu yang bawa Al-Qur'an. Dan yang dapat Al-Qur'an atau yang
disampaikan kepadanya Al-Quran, itu adalah kawan kalian. Siapa? Muhammad. Dan Muhammad itu kawan kalian, bukan seorang yang majnun, bukan seorang yang gila. Kalian tahu siapa dia. Kalian tahu bagaimana nasabnya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana masa kecil, masa mudanya dia. Kalian tahu persis. Ya. Dan dia adalah orang yang dikirimkan kepadanya Al-Quran melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Allah menyebutkan bagaimana pertemuan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Jibril Alaihissalam. Di antara pertemuan tersebut, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Benar-benar kawanmu yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Jibril Alaihissalam bil ufuqil mubin. Ay ra'a Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam Jibril Alaihissalam. Nabi pernah melihat Jibril Alaihissalam bil ufuqil mubin alladhi huwa a'la ma yaluhu lil basar, yaitu satu tempat yang dia menjadi ujung terakhir pandangan mata kita. Kalau kita naik ke atas gedung atau kita naik pada ketinggian tertentu, kemudian kita melihat, ya terserah ke arah barat boleh, ke arah timur boleh. Nanti kita akan jumpai pertemuan antara langit dan bumi. Itu yang disebut dengan ufuk. Pertemuan antara langit dan bumi. Nabi SAW pernah melihat Jibril secara langsung dalam beberapa kondisi. Di antaranya, ya Jibril pernah menampakkan wujud aslinya, kemudian sayapnya menutupi ufuk. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya ufuk seperti yang kita sampaikan tadi, batasan yang paling jauh dari pandangan mata kita. Ya kalau kita naik ke ketinggian tertentu kemudian kita muter, lihat nanti akan ada pertemuan antara langit dan bumi. Itulah ufuk. Jibril alaihissalam ketika dia bentangkan sayapnya, sayapnya menutupi seluruh ufuk. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah makhluk yang sangat besar. Makhluk yang sangat besar. Nabi mengatakan, ra'aitu Jibril fi suratihi lahu sittu mi'ati janah qad saddal ufuk. Jibril memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk. Coba bayangkan, ada burung punya 3 sayap. Kira-kira satu sayapnya di mana? Kalau 2, kita bisa bayangkan. 3 saja, nggak usah 4. 3 sayap, kira-kira sayap satunya di mana? Bingung kita. Lah ini Jibril memiliki 600 sayap. Dan di awal surat Fatir Allah sebutkan bahwasanya Allah menciptakan malaikat itu ja'ilil malaikata uli ajnihatin matsna wa thulatsa wa ruba. Ada malaikat yang Allah jadikan memiliki sayap 2, 3 atau 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Kemudian Allah tambahkan siapa saja yang Allah kehendaki. Ini Jibril punya 600 sayap. Ya, kira-kira kalau kita pakai logika kita, satu sayap niku lare pinten? Lare pinten? Terus saben lar ulune atau rambutnya pinten? Banyak. Ini masih makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jibril, bagaimana penciptanya? Allah Subhanahu wa taala tentu maha tinggi dan maha segala-galanya dibandingkan dengan Jibril. Bumi, ya sebagaimana Nabi sebutkan, kalau dibandingkan dengan kursi Allah, kursi yang Allah sebutkan dalam ayat kursi, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Bumi ini kalau dibandingkan dengan kursi Allah, dan kursi Allah adalah letak kaki Allah Subhanahu wa taala, itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir terbuka.
Bumi yang kita lihat besar, kalau dibandingkan kursi Allah, seperti cincin yang diletakkan atau dilemparkan di padang pasir. Kalau kita punya cincin jatuh di padang pasir, sudah diikhlaskan saja Mas, direlakan saja. Sulit untuk ditemukan. Kenapa? Karena saking kecilnya, perbandingannya sangat kecil. Kemudian arsy Allah dibandingkan dengan kursi sama. Seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Berarti gimana kira-kira kita bayanginnya? Sulit. Ya, kita ini kecil, bumi saja sebegitu kecilnya dibandingkan kursi. Kursi sebegitu kecilnya dibandingkan arsy. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya sangat besar. Ya, kita ini sangat sangat kecil. Ya seperti kalau kita naik ke ketinggian tertentu, naik pesawat, kita lihat orang di bawah kecil. Kita nggak sadar kita sendiri juga kecil. Orang yang di bawah melihat kita juga kecil. Ya, karena kita sombong, kita di atas, kayak kelip-kelip menungso. Padahal mereka yang di bawah juga melihat kita kecil. Lalu apa yang akan kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW melihat Jibril dua kali. Nabi alaihissalam melihat Jibril ya dalam bentuk aslinya, di antaranya walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ini bisa kita tengok dalam surat An-Najm. Ya, di catatan kaki diarahkan supaya melihat surat An-Najm. Dan memang seharusnya kita membaca tafsir itu dari awal. Ya, beruntut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai ke belakang. Sehingga ada pembahasan yang sudah pernah kita lalui. Seperti ini kita belum pernah melalui surat An-Najm. Ya, di dalam surat An-Najm Allah mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ra'a Muhammadun Jibril marratan ukhra nazilan ilaih. Nabi melihat Jibril untuk kali yang keduanya. Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana di Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Hiya syajaratun 'azimah jiddan fawqa as-sama'is sabi'ah. Pohon yang sangat besar yang terletak di atas langit ketujuh. Summiyat Sidratul Muntaha li'annahu yantahi ilaiha ma ya'ruju minal ardi. Ini adalah puncak tertinggi yang bisa dicapai dari orang yang datang dari bumi. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tinggi, paling puncak sampai dengan Sidratul Muntaha. Ini disebutkan oleh Syekh. Ya silakan dirujuk ke tafsir surat An-Najm. Wallahu taala a'lam.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dia terhadap perkara yang gaib bidhanin. Ma huwa 'ala ma auhahu Allahu ilaihi bimuttahamin yazidu fihi aw yanqusu aw yaktumu ba'dahu. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang Allah wahyukan kepada beliau muttaham, tertuduh, ya, diragukan. Ini Nabi mendapatkan wahyu. Benar enggak wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan dia telah menambahi dari dirinya sendiri? Atau sebaliknya, jangan-jangan dia telah mengurangi apa yang Allah sampaikan kepadanya? Maka Nabi SAW tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi terhadap perkara gaib yang Allah wahyukan kepadanya, beliau bukan termasuk orang yang bisa dituduh dengan tuduhan semacam itu. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam aminu ahlis sama'i wa ahlil ardi. Bahkan justru beliau ini adalah amin, orang yang mendapatkan kepercayaan dari ahlus sama, dari penduduk langit dan penduduk bumi. Bahkan Nabi SAW semenjak masih muda digelari dengan Al-Amin. Di antara sifat beliau adalah amanah. Alladzi ballagha risalati rabbih al-balaghal mubin. Yang mana beliau ini menyampaikan risalah dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan penyampaian yang nyata. Tidak ada yang disembunyikan. Falam yashuha bi syai'in minhu an ghaniyin wala faqirin wala ra'isin wala mar'usin wala dzakarin wala untha wala hadariyin wala badawiyin. Nabi SAW tidak pelit dalam hal apa? Dalam hal menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai beliau menahan, maka Allah akan memberikan teguran. Di antaranya dalam surat Abasa. Masih ingat surat Abasa? Nabi SAW didatangi oleh Abdullah ibni Ummi Maktum, seorang yang beriman dari kalangan orang-orang Mekah, namun dia buta. Cacat. Ya, datang kemudian minta diajari ayat-ayat yang telah diturunkan. Ya, awal-awal diturunkan wahyu, orang senang, orang ingin mendengar ayat tersebut, menghafalkannya. Ternyata di hadapan Nabi SAW ada pembesar-pembesar Quraisy. Dan Nabi merasa gak enak. Masa ada pembesar Quraisy, ini ada orang buta datang ujuk-ujuk minta diajari ayat yang baru turun. Padahal Nabi berharap orang-orang Quraisy ini merasa terhormat ya dengan kehadiran beliau. Beliau ingin fokus ngajari orang-orang Quraisy. Beliau ingin fokus mendakwai orang-orang Quraisy. Ternyata datang Abdullah bin Ummi Maktum. Maka Nabi berpaling dan memasang muka masam, muka yang tidak suka. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan tegurannya. Abasa wa tawalla. Orang tersebut, siapa orang tersebut? Nabi SAW bermuka masam, abasa wa tawalla, dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Siapa yang tahu? Boleh jadi orang yang buta ini justru dia datang dengan tujuan ingin mensucikan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala secara langsung turunkan tegurannya. Sehingga apa? Nabi SAW falam yashuha bi syai'in minhu. Beliau sama sekali tidak akan pelit terhadap apa yang Allah turunkan kepada beliau an ghaniyin, ketika diminta penjelasannya oleh seorang yang kaya, wala faqirin, demikian pula orang yang fakir, wala ra'isin, demikian pula kalau yang datang adalah seorang ra'is. Napa Pak Ra'is? Napa ra'is? Kepala.
atau pak kaum pembesar, ya, pembesar. Au mar'us atau orang biasa. Wala zakarin wala unsa. Baik laki-laki ataupun perempuan datang kepada Nabi minta penjelasan, Nabi akan jelaskan. Ya, di antaranya surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah? Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah? Al-Mujadilah. Di mana seorang wanita yang mendebat, Mujadilah seorang wanita yang mendebat artinya. Dia mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan mendebat artinya berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi suaminya. Ya, beliau melayani karena itu adalah tugas beliau. Wala hadariyin wala badawiyin. Tidak pula seorang yang hadari, seorang yang tinggal di kampung tersebut, ya di Madinah, ataupun badawi, orang yang datang dari kalangan orang-orang Badui. Orang Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tanpa kulon nuwun, tanpa permisi, tanpa salam, langsung bilang apa? Bilang sesuatu kepada Nabi. Apakah Nabi kowe iki sapa? Tidak. Nabi tetap memberikan pelayanan. Nabi tetap memberikan pelayanan. Ya, butuhnya apa? Maka Nabi akan berikan. Pernah suatu ketika Nabi SAW ya ditarik selendangnya oleh seorang Badui. Kebetulan selendang Nabi adalah selendang yang bahannya keras, sehingga sampai membekas di leher Nabi SAW. Ya, maka ketika Nabi berbalik ternyata seorang Badui, bukan orang yang tinggal di Madani, di orang-orang Madani, orang-orang yang tinggal di Madinah, bukan. Ternyata orang Badui. Maka Nabi ya memberikan penawaran, mau apa? Maksudnya butuh apa? Kemudian minta ini, minta itu, akhirnya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falidzalika ba'athahu Allah fi ummatin ammiyatin au ummiyatin jahilatin juhala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau di tengah umat yang tidak bisa membaca. Jahilah, ya bodoh, juhala, ya bahkan nemen kebodohannya. Falam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta kanu ulama'a rabbaniyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wafat sampai umat yang diutus di tengah-tengahnya beliau sallallahu alaihi wasallam mereka menjadi ulama dan ulama yang rabbani wa ahbaran mutafarrisin, sampai ya kaum tersebut menjadi orang-orang yang ahlu ilmi. Jadi kalau kita lihat suku Quraisy yang ada di sekitar Ka'bah, mereka orang-orang yang buta tulis, buta baca, buta tulis, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan mereka jahiliyah. Ketika Nabi diutus, Nabi terus mendakwai mereka, dan Nabi tidak diwafatkan oleh Allah kecuali sampai mereka jadi Muslim. Bukan hanya Muslim saja, bukan hanya Muslim pengikut saja, tidak, tapi Muslim yang terdepan, menjadi ulamanya kaum muslimin. Ya, Nabi diutus di tengah-tengah umat yang demikian. Ilaihim al-ghayatu fil ulumi wa ilaihim al-muntaha fi istikhraji ad-daqaiqi wal mafhumi. Kepada mereka, kepada umat yang asalnya jahiliyah, kemudian dengan mendapatkan risalah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi al-ghayah fil ulum, menjadi puncak tertinggi dari ilmu agama. Wa ilaihim al-muntaha, dan kepada mereka ya muntaha, ujungnya, fi istikhrajid daqaiq, dalam hal mengeluarkan perkara-perkara yang pelik, yang susah. Kalau kita punya permasalahan dalam hal agama, apakah kita berhenti pada fatwa tertentu? Tidak. Fatwa itu akan dilihat sampai ujung akhirnya. Kemana ujung akhirnya? Kepada para sahabat Nabi. Orang-orang yang dulunya jahiliyah diajari sama Nabi, kemudian jadi ulama.
Ya dari sini Bapak Ibu, terkadang seseorang mungkin masa lalunya tidak baik, tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan hidayah. Kemudian dia istiqamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dengan ilmu sehingga ya Allah jadikan dia seorang alim. Dan banyak di antara ulama umat kita yang demikian dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang datang setelahnya. Ya kalau kita lihat Umar bin Khattab misalkan. Kemudian siapa lagi? Khalid bin Walid, orang yang memusuhi Nabi awal-awalnya. Namun kemudian dia jadi orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terdepan dalam hal tersebut. Wahumul asatidah, mereka adalah para ustaz. Wa ghairuhum qisarahu ayyakuna min talamizihim, dan selain mereka itu datang kepada mereka sebagai murid mereka. Ya dulu-dulunya jahiliyah mendapatkan ya pengajaran dari Nabi, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi, kemudian masuk Islam, mendapatkan hidayah, istiqamah, kemudian pada akhirnya mereka memimpin manusia dengan ilmu, menjadi rujukan ya keilmuan, menjadi rujukan agama. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.